Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Miftahul Jana dengan NPM 5020207. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dapat memahami strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah 1. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. 2. Model pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Dan 3. Model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Di samping model pembelajaran di atas, dapat juga dikembangkan model pembelajaran production-based education atau PBE, sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Proses pembelajaran berdasarkan kurikulum darurat. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut, dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, dan 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Proses pembelajaran berdasarkan kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru adalah berperan sebagai penyempurna dari KTSP 2013. Pemberlakuan kurikulum paradigma baru tersebut adalah secara bertahap diperkenalkan melalui program sekolah penggerak. Kemudian, pada akhirnya, kurikulum ini diharapkan dapat diimplementasikan secara merata dan menyeluruh pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. 7 poin pokok kurikulum paradigma baru. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran atau CP. 3. Pendekatan tematik. 4. Jam pelajaran. 5. Model pembelajaran kolaboratif. 6. Mata pelajaran informatika, dan ke-7, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan, dan 7. Perbedaan individual. Karakteristik. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.